makanan yang diikuti orang-orang pada zaman Alkitab masih dimakan sampai sekarang di wilayah Mediterania. Diet Alkitab disebut juga sebagai diet yang paling sehat. Disebut Mediterania atau diet Alkitab dapat dimengerti karena memang kisah-kisah di dalam Alkitab itu banyak dijumpai di dalam daerah Mediterania. Diet Alkitab ini berasal dari dua sumber Alkitabiah. Pertama, perintah khusus tentang apa yang harus dimakan dan informasi umum tentang makanan yang tersedia di dalam Alkitab. Dengan melihat grafik yang ditampilkan, Anda dapat merencanakan pola makan setiap hari yang sehat dan lengkap. Jangan mencoba diet baru sebelum Anda mendiskusikan program diet Anda dengan dokter, terutama jika Anda adalah penderita diabetes, memiliki penyakit jantung atau tekanan darah tinggi. Hal terpenting yang harus diingat saat Anda beralih ke diet tinggi serat adalah mengunyah, memulai pencernaannya. Setiap kali Anda mengunyah biji-bijian sampai halus, Anda sedang membantu pencernaan dan mengurangi kebutuhan Anda akan makanan dalam jumlah yang lebih besar. Air liur mengandung enzim amilase saliva yang mencerna pati atau karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. Semakin banyak Anda mengunyah setiap suapan, semakin mudah untuk mencerna. Mengunyah juga memulai semua proses pencernaan yang terjadi di perut, pankreas, usus, dan sebagainya. Lalu apa hubungannya serat dan diabetes? Selama bertahun-tahun serat telah digunakan untuk mengurangi resiko dan gejala diabetes. Seorang ahli gizi, Kathleen O'Bannon, di sebuah klinik Toronto menerapkan diet khusus 80% karbohidrat kompleks, 10% lemak, dan 10% protein untuk penderita diabetes. Sebagian besar pasien mengurangi insulin mereka dan mereka tidak membutuhkan insulin sama sekali saat mereka mengikuti diet tinggi serat ini. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengikuti diet seperti diet Alkitab dapat membantu mengurangi risiko kanker, penyakit Alzheimer, stroke, dan juga mengurangi risiko penyumbatan darah pada lansia, serta meningkatkan kualitas hidup. Diet Mediterania atau diet Alkitab dan kanker, apa hubungannya? Sebuah artikel yang diterbitkan dalam jurnal Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention pada tahun 2000 menyimpulkan bahwa mengikuti diet Alkitab dengan penekanan pada konsumsi rendah daging merah dan konsumsi buah sayuran yang tinggi dapat mengurangi insiden kanker kolorektal atau kanker usus besar hingga mencapai 25%. Mengurangi insiden kanker payudara sebesar 15%, kanker prostat, pankreas, dan endometrium sebesar 10%. Jika Anda memiliki kecenderungan terhadap salah satu kanker ini, Anda harus menerapkan diet Alkitab dengan mengkonsumsi setidaknya porsi buah dan sayuran yang disarankan. Diet Alkitab dan penyakit Alzheimer. The Taub Institute for Research in Alzheimer's Disease Anti-Aging Brain melakukan penelitian yang diterbitkan pada tahun 2006 menunjukkan bahwa mengikuti diet Alkitab setiap hari secara akurat dapat mengurangi risiko penyakit Alzheimer hingga 60% dan mengurangi risiko masalah terkait otak lainnya menjadi bagian dari usia tua. Di daerah Mediterania, orang makan keju dan yogurt tiap hari. Yogurt dan keju seringkali dibuat dari susu kambing atau domba dan umumnya tidak mengandung lemak atau gula, seperti keju atau yogurt yang dimakan di kebanyakan orang Amerika Utara. Nah, saat Anda melihat piramida yang saya tampilkan ini, Anda dapat melihat bahwa orang Mediterania makan sangat sedikit sekali daging merah, dan itu memungkinkan mereka makan lebih banyak keju dan yogurt daripada makan daging merah atau lemak. Diet Alkitabiah mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan segar lebih banyak
dari yang kebanyakan orang Amerika makan. Makanan dan gaya hidup Alkitab berarti Anda akan menekankan pada sayuran, terutama yang mentah dan segar yang berdaun hijau tua. Makanlah setidaknya 5 hingga 10 porsi sayuran sehari adalah kunci hidup sehat dan panjang umur. Fondasi atau dasar dari diet Mediterania adalah biji-bijian. Ini adalah bagian terluas dari piramida yang saya tampilkan ini. Artinya biji-bijian harus menjadi dasar dan fondasi pola makan sehari-hari. Biji-bijian yang tersedia saat ini adalah gandum hitam, barley, oat, beras, millet, kemudian kamut, soba, bayam, quinoa, dan kadang-kadang jagung juga. Jumlah yang disarankan untuk dimakan setiap hari adalah 2 hingga 11 porsi. 1 porsi dianggap 1 potong roti. Jadi sandwich akan menjadi 2 porsi biji-bijian. Jika Anda juga makan 1 porsi biji-bijian untuk siang atau malam, seperti nasi atau jelai, Anda akan memenuhi kebutuhan minuman harian Anda. Banyak orang memutuskan untuk memakan biji-bijian sebagai camilan. Makanan seperti pretzel, gandum utuh, biskuit, dan roti panggang adalah sumber biji-bijian yang sangat bagus. Biji-bijian tidak semuanya sama. Misalnya millet dan quinoa memiliki lebih sedikit pati atau karbohidrat yang lebih tinggi mengandung protein daripada biji-bijian lain. Sehingga membuat biji-bijian ini lebih mudah dicerna dan lebih baik untuk gula darah Anda. Sebagian besar pasta di kawasan Mediterania terbuat dari tepung durum. Durum adalah sejumlah gandum yang sering digunakan untuk menggantikan gandum barat karena lebih mudah dicerna dan kurang hibridasi selama bertahun-tahun, sehingga seringkali lebih alami dan sempurna untuk dijadikan pasta. Gluten itu adalah protein yang ditemukan dalam gandum hitam, barley, dan oat. Gluten diketahui menyebabkan beberapa jenis masalah kesehatan termasuk penyakit celiac atau autoimun, dermatitis, hipertiformis atau sensitivitas kulit akibat gluten, dan beberapa jenis autisme. Beberapa orang menemukan bahwa gluten menyebabkan mereka kembung, gangguan pencernaan lainnya yang dapat diperbaiki dengan mengambil enzim pencernaan. Umumnya, soba, millet, beras, quinoa dapat digunakan sebagai pengganti butiran gluten. Jika Anda adalah orang dengan masalah kesehatan yang berhubungan dengan gluten, harap berkonsultasi dengan dokter sebelum mencoba biji-bijian ini, karena mungkin ada alasan lain untuk menghindari biji-bijian selain gluten. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah dengan seksama grafik dari diet Alkitab ya, atau diet yang disebut dengan diet Mediterania. Kita dapat melihat di bagian bawah sekali itu ada bread, pasta, rice, dan yang lainnya, whole grain dan potatoes. Kemudian pada level berikutnya, jumlah konsumsinya adalah fruit, beans, kemudian legumes, nuts, vegetable, kemudian olive oil, dan other plants oil atau minyak nabati lainnya. Kemudian cheese dan yogurt. Kalau dilihat grafik ini adalah kebutuhan makanan dalam setiap harinya. Kemudian Anda disarankan untuk makan beberapa jenis makanan seperti ikan, daging unggas-unggasan, kemudian telur, dan yang lainnya itu hanya beberapa kali saja dalam 1 minggu. Sementara daging merah itu hanya dalam sejumlah kecil saja dalam 1 bulan. Jadi dengan memperhatikan piramida makan ini, diharapkan Anda dapat menjadi lebih sehat, menjadi lebih berenergi, kemudian menekan potensi bahaya penyakit yang ditimbulkan karena pengaruh makanan. Diingat bahwa ketika makanan itu diasup dengan porsi yang tepat, proporsi yang tepat, kombinasi yang tepat, makanan itu akan menolong Anda untuk tetap sehat. Tapi ketika Anda mengkonsumsinya dengan salah, apalagi berlebihan, makanan itu juga dapat membunuh Anda.
Kiranya uraian kali ini akan memberkati kita semua. Dan kalau seandainya Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan makanan-makanan yang sifatnya biblical, silahkan menulis di kolom komentar. Saya akan membacanya dan berusaha mengulas, atau kemungkinan jika ada dari antara Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan topik tertentu untuk dibahas di channel ini, Bapak Ibu juga bisa menuliskannya di kolom komentar. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.